Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman, menjelang siang hari kita di kebun untuk sementara waktu dan melaksanakan perawatan ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita akhirnya sudah menyelesaikan pemupukan dolomit atau kapur di areal kebun semuanya ya teman-teman, karena kita pakai tenaga sendiri kemarin dalam hal melakukan perawatan, dan beberapa hari lalu juga dibantui dengan ayah saya yang kebetulan juga ada kesibukan, dan saya sendiri juga dalam hal melaksanakan perawatan perkebunan juga ada hal-hal kesibukan lain juga. Artinya dalam hal melakukan perawatan kebun kali ini kita juga bertahap ya teman-teman, dan mandiri ya. Seperti biasa kita sempatkan untuk merawat kebun, baik itu di waktu sore hari maupun pagi sebelum melaksanakan kegiatan aktivitas. Kita sempatkan dulu satu sak untuk merawat atau melaksanakan pemupukan bertahap sampai yang nyata ada sekitar 10 harian lebih ya teman-teman, kita melaksanakan pemupukan dengan mandiri dan dengan lahan yang alhamdulillah cukup luas ini. Kita masih prospek dalam hal perawatan, dan kemarin juga kita sudah alhamdulillah sedikit demi sedikit kita nikmati sebagian yang sudah kita laksanakan upaya pemanenan. Mungkin di areal sini, di areal sana yang sudah besar-besar, di areal samping situ ya teman-teman, dan sudah kelihatan buahnya. Ini ada kemarin kita laksanakan pengambilan buah. Ini kemarin ada beberapa, dan ini sudah masih tumbuh kembali, masih berbuah. Ini bisa kita panen lagi nanti ya teman-teman jikalau matang. Dan setelah kita laksanakan upaya pemupukan magnesium atau dolomit ini, nanti kita akan laksanakan pemupukan NPK ya teman-teman setelah ini, agar nanti prospek buah di areal kelapa sawit yang sudah berbuah, buahnya bisa maksimal pertumbuhannya, dan nanti bisa kita panen lagi teman-teman. Dan nanti juga di unsur NPK itu kan ada pembesaran batang, memperkuat akar atau memperbesar khususnya di fosfatnya teman-teman. Nah, itu bagus untuk pertumbuhan batang serta perakarannya, dan unsur kaliumnya bagus juga untuk proses pembuahan, dan nitrogennya untuk daunnya. Jadi nanti kita akan segera setelah ini kita laksanakan pemupukan kembali ya, nanti sekitaran 1 bulan ke depan atau 1 bulan lebih ke depan, nanti kita akan laksanakan lagi upaya perawatan berupa pemupukan kembali. Karena jika kita laksanakan upaya perawatan terus menerus, insya Allah pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun bisa bagus ya teman-teman, bagus dalam hal pertumbuhan perkembangan kelapa sawitnya. Dan yang sudah dikategorikan sudah
produksi itu akan bagus juga dalam hal pembuahannya. Dan kita sudah beberapa kali sudah kita laksanakan pengambilan buah yang nyata buah 5 kilo yang sudah bisa dijual, kita jual ya teman-teman. Dan pabrik juga menerima kisaran buah 5 kilo itu masuk saja, asalkan matang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini di umur yang masuk ke 33 bulan ini ya teman-teman. 33 bulan, beberapa bulan lagi sudah menginjakkan usia 36 bulan atau mau hampir 3 tahun di areal kebun kali ini. Dan kita juga alhamdulillah sedikit banyaknya sudah menikmati hasilnya, biarpun belum semuanya teman-teman. Kita laksanakan pemanenan, artinya cuma beberapa di tanaman kelapa sawit yang sudah dari segi batang pembuahannya sudah bagus, di kisaran 5 kilo itu kita ambil dan kita jual. Dan yang belum 5 kilo kita buang total, agar nanti pertumbuhan buahnya ke depan bisa lebih besar lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu kita terus laksanakan upaya perawatan di areal kebun kali ini agar pertumbuhannya bisa maksimal. Karena kalau tidak dilakukan perawatan, sayang ya teman-teman, kondisi sawit kita nanti akan dalam segi pertumbuhannya, baik itu batang serta perakarannya, yang nyata lebih kita maksimalkan di umur yang masih 33 bulan ini. Kita harus fokusnya ke batang agar nanti buah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit itu akan jauh lebih besar dan nanti pembuahan akan maksimal. Dan jangan lupa ya teman-teman, gunakanlah bibit unggul jikalau mau menanam kelapa sawit, karena tidak ada ruginya jikalau kita menanam bibit unggul yang sudah tersertifikasi. Jadi banyak ya teman-teman macam-macam bibit unggul, asalkan yang sudah tersertifikasi, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Contohnya seperti ini hampir mayoritas di kebun kita semuanya berbuah, karena kita memakai bibit unggul. Biarpun dulu kita nukar atau belinya itu berupa biji ya teman-teman, kita tanam sendiri di rumah, di kolibag kita tanam. Ini jenis bibit Simalungun dan Losum. Kita menunggu sampai umur 10 sampai 11 bulan baru kita tanam di lahan. Jadi seperti itu. Jikalau tidak atau dirasa modal untuk pembelian bibit yang sudah umurnya 8 sampai 11 bulan atau 12 bulan, kan kisaran harganya per pohonnya lumayan ya teman-teman, di angka kalau di sini mau sampai 50.000 ke atas. Jadi seperti itu. Jikalau berat ya kita beli bibit unggul yang berupa biji ya teman-teman. Itu kan ada yang biji nanti kita tanam sendiri, itu juga lebih bagus, tapi belinya yang sudah tersertifikasi
unggul ya teman-teman, baik itu jenis bibit apapun. Nah contohnya seperti ini. Kalau seperti ini di usia yang ke 33 bulan bisa dilihat tuh, keliling buahnya berputar. Ini kita pemupukan belum maksimal ya teman-teman, sudah seperti ini hasilnya. Artinya kadar pupuk yang kita berikan di tanaman kelapa sawit ini belum sesuai SOP sebenarnya, karena kita masih 1 kilo atau lebih di kita per 3 bulan. Jadi 1 tahun cuma 4 kilo sebenarnya. Kalau mengikuti standar SOP dari perusahaan-perusahaan atau korporasi perkebunan kelapa sawit itu kurang sebenarnya ya teman-teman. Akan tetapi kita karena petani, jadi untuk pembelian pupuk kita sesuaikan ya teman-teman dengan yang nyata dengan budget kita. Tapi pada intinya yang terpenting kita harus laksanakan pemupukan berkala, baik itu sedikit atau banyaknya, yang penting kita rutin, itu aja. Kita rutin dan pertumbuhan kelapa sawit bisa maksimal buahnya. Nah jadi seperti itu. Dan manajemen keuangan juga sangat diperlukan ya teman-teman, karena kita tidak bisa juga laksanakan pembelian pupuk yang kan harga pupuk sekarang juga terutama unsur pupuk kimia ya teman-teman, itu yang non subsidi juga lumayan tinggi. Jadi kita sesuaikan saja dengan budget kita dan prospek hasil dari perkebunan kita. Jangan kita jor-joran juga ya teman-teman dalam hal upaya melaksanakan pemupukan juga. Kita ada takarannya. Memang bagus kita perbanyak pupuk, akan tetapi intensitasnya kita, kalau menurut saya, baik rutin, jangka waktunya 3 bulan, dalam setahun itu bisa 4 kali. Jadi per 3 bulan kita laksanakan pemupukan rutin di areal semua perkebunan kelapa sawit untuk menjaga paling tidak dalam hal perawatannya. Jadi seperti itu. Jika kita terlalu jor-joran membeli pupuk yang mahal tapi tidak sesuai dengan hasil tanaman yang ada, nah itu juga kita akan mengalami kerugian juga ya teman-teman. Dilihat juga dari kondisi harga ya. Memang untuk harga sekarang di angka 2.700-an di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya itu sangat stabil. Jadi kita mau pakai pupuk yang gimana juga masih ada keuntungannya. Tapi dalam hal manajemen itu sangat diperlukan. Perusahaan-perusahaan besar pasti dalam hal manajemen itu sangat penting. Jikalau tidak diterapkan manajemennya atau manajemen realnya, itu perusahaan bisa kolab. Jadi sama aja ya teman-teman, kayak kita petani kelapa sawit terutama yang menekuni itu juga harus mengerti manajemen realnya, agar kita dalam hal melaksanakan upaya perawatan kita tidak mengalami kerugian. Jadi kita sudah alokasikan pos-pos tertentu untuk
dalam hal perawatan. Nanti kalau ini kan alhamdulillah sudah sedikit banyaknya masuk, karena ada sudah mulai menghasilkan. Jadi kita pintar-pintar saja memutar uang dari hasil ini. Untuk sementara waktu kita masih berikan pupuk, dan jikalau sudah mayoritas telah terpanen, nah kita alokasikan untuk pos-pos pembelian pupuk, pemberian obat-obatan dan lain-lain, agar kita dalam hal melaksanakan atau upaya melaksanakan perawatan kebun juga tidak mengalami kerugian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja, ini sekedar sharing atau berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dikoreksi juga ya teman-teman, karena saya dalam hal ini masih juga dalam tahap belajar. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.